Baik, video ini merupakan video lanjutan dari topik kita pada video sebelumnya. Nah, di sini kita akan mempelajari adalah tentang alter database statement. Jika sebelumnya kita telah memahami creating database statement, nah sekarang kita akan mempelajari alter database statement. Sebelum kita mempelajari alter database statement, mari kita untuk mengenal istilah file group dalam SQL Server. File group adalah kumpulan dari beberapa file secara logik. Jadi file-file, apakah itu file log ataupun file data, bisa berada pada disk yang berbeda, namun dikumpulkan atau digrupkan dalam satu file group secara logik. Tujuan dari file group ini adalah untuk meningkatkan performance. Untuk performance data yang lebih baik maksudnya, maka file dan file group sebaiknya dibuat pada disk yang berbeda. Hal ini kenapa menjadi lebih baik? Karena ilustrasinya adalah ketika misalnya terjadi suatu operation atau operasi menulis terhadap database. Ketika data kita itu berada pada file disk yang sama, ketika berada pada disk yang sama, artinya beberapa operation itu akan saling mengantri gitu. Namun ketika kita buat di dalam disk yang berbeda, nah itu artinya adalah memungkinkan untuk menuliskan di disk yang berbeda tersebut secara paralel, jadi akan lebih cepat. Nah, dengan demikian file-file yang tadi yang terpisah lokasinya tadi tetap digabungkan dalam satu file group secara logik. Begitu ya, jadi ilustrasinya file-file itu dapat terpisah secara fisik di disk yang berbeda, namun secara logik tetap berada pada file group yang sama. Baik, berikutnya ilustrasi untuk file group bisa kita lihat seperti ini. Jadi kita bisa memiliki satu default file group. Jadi kalau kita tidak menambahkan file group tertentu di database kita, sebenarnya DBMS kita sudah meng-create satu default file group. Nah, default file group ini adalah bisa menyimpan untuk yang primary data file. Oke, nanti di sini beberapa data table-table akan tersimpan ke primary data dan di default file group. Lalu kita bisa membuat grup yang baru, contohnya adalah order history group, di mana order history group ini akan menyimpan file yang berbeda. Jadi order history 1.ndf, order history 2.ndf. Nah, di sini bisa digrupkan menjadi satu file group. Nah, di sini data-data tertentu, contohnya dari order history tahun pertama, tahun kedua bisa disimpan di file group yang sama ya. Baik, demikian ilustrasinya. Kita akan masuk ke statement alter database statement. Alter database statement itu adalah statement yang kita gunakan to modify the files and file group. Memodifikasi file dan file group yang berhubungan dengan database kita. Jadi, memodifikasi di sini dapat berupa menambahkan ataupun menghapus file dan file group dari database, atau mengubah atribut dari database ataupun file dan file groupnya. Sintaks dasar untuk alter database statement adalah seperti yang kita lihat di slide ini. Alter database, kata kuncinya adalah alter database, lalu diikuti dengan nama database yang akan kita ubah, lalu diikuti dengan modifikasi yang akan kita lakukan, apakah itu add ataupun modifikasi file, atau apakah itu add ataupun modifikasi file group. Jadi ini sintaks dasarnya ya, kerangka dari sintaksnya. Nah, baik, jika kita akan menambah atau mengubah file di sini, maka sintaksnya adalah demikian. Jadi bagian ini alter database akan diikuti sintaks ini. Contoh, alter database, nama database name akan diikuti kata kunci add file lalu spesifikasi file yang akan kita tambahkan, atau add log file, lalu spesifikasi dari file log yang akan kita tambahkan, atau remove file, lalu diikuti dengan logical file name dari yang akan kita hapus, atau modify file, spesifikasi dari file yang akan kita hapus.
Jadi artinya ketika kita akan memodifikasi file, apakah menambah atau mengubah filenya, maka kerangka sintaksnya adalah seperti ini. Nah, file spec di sini adalah dalam bentuk sintaks demikian. Jadi file spec di sini artinya adalah merupakan spesifikasi dari file yang akan kita tambahkan atau modifikasi, terdiri dari name-nya, logical name-nya, kemudian file name-nya, di mana lokasinya, size-nya, max size-nya, file growth. Nah, demikian untuk kerangka dari alter database statement ketika kita akan melakukan modifikasi yang pertama, yaitu menambah ataupun mengubah file. Berikutnya adalah jika kita akan mengubah file group. Jadi alter database, lalu kita akan menambah ataupun memodifikasi file group. Maka sintaks dasarnya adalah seperti di slide ini. Jadi alter database statement akan diikuti kata kunci add file group ataupun remove file group misalnya ya, lalu ataupun memodifikasi file group yang sudah ada. Baik, ini adalah contohnya ya. Jadi bagaimana kita mengubah database dengan menambahkan ataupun menambahkan file ataupun mengubah file yang sudah ada. Lalu kita akan lanjut untuk praktikum kedua. Baik, jadi kita akan lanjut praktikum kedua. Kita akan mengikuti ada beberapa langkah di sini. Jika di video pertama kita ada langkah pertama dan kedua, nah di sini akan kita lanjutkan untuk langkah ketiga dan seterusnya. Jadi yang akan Anda ikuti di langkah ketiga yaitu adalah mengubah size file log pada database. Kita ikutin langkah ataupun statement yang ada di sini. Lalu berikutnya adalah langkah keempat, ini adalah untuk mengubah database sampel dengan menambahkan file secondary. Nah, kita jalankan atau eksekusi statement berikut ini. Lalu berikutnya nanti langkah kelima, Anda akan menambahkan file group lalu menambah file ke dalam file group. Jadi yang akan Anda lakukan adalah alter database, tambahkan satu file group dengan nama file group G1, lalu berikutnya tambahkan di sini adalah file yang baru yaitu secondary file dengan nama sampel data 3 dan tambahkan ke dalam file group yang telah dibuat sebelumnya. Untuk langkah ke-6 nanti Anda akan mencoba untuk menghapus file dan atau menghapus file group. Artinya di sini yang pertama dilakukan nanti adalah melakukan alter database sampel, menghapus file sampel data 3 di sini, lalu selanjutnya adalah menghapus file group G1 tempat di mana tadinya sampel data 3 itu kita tempatkan. Baik, selanjutnya adalah silakan kita melanjutkan praktikum ini dengan kita mengikuti langkah-langkah semua yang ada di langkah ketiga, mulai langkah ketiga dan seterusnya. Berikutnya langkah ketiga yang akan kita coba adalah mengubah database atau alter database. Contoh adalah dengan mengubah size log filenya menjadi 15 MB. Oke, baik, sintaksnya adalah demikian. Alter database sampel atau nama database kita, kemudian gunakan kata kunci modify file, lalu name-nya adalah nama file yang akan kita ubah yaitu sample log, size-nya adalah size yang baru jadi akan kita ubah menjadi size 15 MB. Kita jalankan, nah akan berhasil dan kita cek hasilnya dengan sp help db sample. Nah kita lihat bahwa sample log kini size-nya adalah 15 MB dari 3 MB sebelumnya, sehingga total size dari DB kita adalah menjadi 25 MB yaitu 10 MB dari file primary plus 15 MB untuk file lognya sehingga total 25 MB. Oke, kita perhatikan di sini. Untuk berikutnya kita akan mencoba langkah keempat, yaitu mengubah database. Contoh berikutnya adalah kita dengan menambahkan satu file secondary. Jika di sebelumnya itu hanya ada dua file, yaitu primary dan log file, nah sekarang kita tambahkan satu file secondary. Alter database sample,
Lalu gunakan kata kunci add file, nama filenya adalah sampel data 2, file name-nya adalah sample2.ndf, perhatikan extension-nya adalah ndf karena ini adalah secondary file. Nah, lokasinya file ndf ini kita simpan adalah di lokasi yang sama dengan folder sebelumnya. Oke, lalu kita jalankan execute atau eksekusi. Nah, statementnya berhasil dieksekusi. Kita tampilkan sp-help db sample. Kita lihat bagaimana perubahannya ya. Di sini total dari database kita adalah 40 MB. Kita sudah memiliki sekarang 3 file. Jadi ada penambahan file ketiga yaitu sampel data 2. Nah, ketiga file ini tersimpan di folder yang sama. Kita lihat sampel data MDF dan sampel data 2 itu sama-sama data only. Kemudian kita lihat size-nya adalah 15 MB, maksimum size-nya ada 20 MB. Nah, file growth tidak ada kita tentukan, maka secara default DBMS kita akan menentukan file growth-nya adalah 1 MB. Langkah berikutnya yang akan kita coba adalah mengubah database, contoh dengan menambah satu file group dengan nama G1 dan menambah satu file secondary ke dalam file group G1. Oke, baik, caranya adalah sebagai berikut. Kita jalankan sintaks berikutnya, alter database sample, add file group G1. Kita coba jalankan. Nah, berhasil membuat file group G1. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat file secondary ke dalam file group 1. Sintaks yang dijalankan adalah alter database sample, add file, lalu kita tentukan spesifikasi file yang mau kita tambahkan. Nama filenya adalah sample 3, kemudian kita tambahkan to file groups G1, yaitu nama file group yang sudah kita sampaikan di atas. Oke, kita jalankan. Masih ada error. Kita akan coba ganti file name-nya, jadi itu tidak boleh sama dengan sebelumnya, sample3.ndf. Kita coba jalankan, dan ini juga masih ada kita tambahkan koma, lalu kita jalankan, kita eksekusi, dan berhasil dijalankan statement tersebut. Nah, kita akan lihat hasilnya di mana kita sudah berhasil menambahkan satu secondary file ke dalam file group G1. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya. Kita jalankan sp-help db sample. Nah, kita lihat di sini kita sudah memiliki file ketiga di sini ya, sampel data 3 ke dalam G1. Pada langkah sebelumnya kita sudah menambahkan sampel data 2, maka seharusnya sampel data 2 juga akan muncul di sini ya. Case di screen saya tidak tampil karena tadi sempat saya hapus. Jadi jika Anda tidak melakukan penghapusan untuk sampel data 2, maka seharusnya di sini akan tampil. Ya, jadi akan tampil lengkap, akan ada 4 file, yaitu termasuk sampel data 2 dan sampel data ketiga, di mana sampel data ketiga itu akan masuk ke file grup G1 seperti yang sudah kita definisikan di statement yang sudah dijalankan. Keenam yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba mengubah database. Contoh adalah menghapus file dan atau file group. Nah, kita akan coba untuk menghapus dengan cara alter database sample, dan kita remove file group.
Nah, kita jalankan. Ini ada kesalahan mengetik, jadi yang benar file group. Nah, kita jalankan sintaks ini. Akan muncul error di mana G1 tidak dapat dihapus karena because it's not empty. Jadi artinya di dalam G1 itu ada file lain, ada suatu file gitu ya. Nah, maka pertama kita lakukan adalah melakukan penghapusan terlebih dahulu file yang ada di dalam file group tersebut. Nah, di mana dalam file group tersebut ada sampel data 3. Nah, lalu kita akan menghapus alter database sample, remove file sampel data 3, berhasil dihapus, baru kita hapus file grupnya. Baik, kita cek hasilnya. Nah, di sini sudah tidak terlihat lagi tidak terlihat lagi sampel data ketiga dan juga file grupnya. Adalah kita akan melihat statement DD lainnya, renaming and drop database, create table, adding and dropping column, dan data integrity di pertemuan berikutnya. Oke, renaming database sintaksnya adalah sp rename db, nama database lama, nama database baru. Silakan dicoba sintaks seperti ini. Dropping a database, menghapus database, sintaksnya adalah menghapus drop database, kata kunci drop database, lalu diikuti nama database yang akan dihapus. Silakan nanti dicoba untuk menjalankan sintaks seperti ini. Kemudian yang perlu dilihat, kita hanya bisa menghapus database ketika tidak ada user yang terhubung ke database tersebut atau ketika database itu merupakan database system. Berikutnya adalah kita melihat sintaks creating table. Sintaks creating table sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita. Create table, diikuti nama tabelnya, lalu nama kolom-kolomnya, lalu di file group apa. Nah, di sini contoh dari membuat satu table namanya table employee. Nah, coba kalian buat di database kalian, tambahkan satu table namanya employee dengan kolom-kolom seperti ada di slide ini, dan buat di file group yang ada di database kalian. Misalnya file group 1 atau file group G1 contohnya. Oke, coba dijalankan sintaks ini. Selanjutnya nanti kita akan mencoba melihat adding and dropping a column. Nah, di sini adalah menambahkan kolom atau menghapus kolom. Untuk menghapus itu adalah dengan alter table, nama table, drop kolom apa yang akan di drop. Oke, seperti sintaks di depan ya di slide. Kemudian kolom juga ikuti sintaks ini ya. Praktikum Anda adalah lanjutan tambahkan satu table employee seperti yang pada slide sebelumnya. Lalu tambahkan satu kolom address atau alamat dengan tipe data varchar 100. Silakan kalian lakukan secara mandiri. Terima kasih, selamat mengerjakan.